Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut untuk membahas tutorial Android dari dasar ya teman-teman ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai permission. Jadi, apa sih permission itu di Android? Nah, untuk teman-teman pasti udah nggak asing nih kalau misalnya buka aplikasi atau install aplikasi terus kemudian ada permission gitu ya. Kita coba lihat gambarnya lah semacam ini teman-teman ya. Permission biasanya untuk lokasi, kemudian untuk akses file, kemudian untuk kamera seperti itu. Ini permission. Nah, permission ini kalau kita lihat dari sejarahnya ya teman-teman ya. Permission ini itu muncul di tahun, kalau nggak salah ya teman-teman ya, itu sejak tahun 2015-an. Itu di Android Marshmallow. Nah, sebelum Android Marshmallow itu, sebelumnya itu nggak ada permission seperti ini, teman-teman. Ya, jadi, kita sebagai developer itu dengan gampangnya untuk mengambil atau mengakses fitur-fitur yang sensitif mungkin seperti itu. Sensitif. Seperti contoh dulu itu nggak ada ketika kita pengen dapetin lokasi user itu nggak perlu permission. Artinya, nah ini location nih. Nah, dulu itu bebas aja tuh ngambil lokasi dari user teman-teman. Jadi misal teman-teman bisa mau nge-tracking user seperti pergerakannya itu gampang banget, nggak perlu pakai permission. Nah, tapi semakin kesini Google semakin mengetatkan tentang privasi penggunanya. Akhirnya dimuncullah permission di versi Android Marshmallow ini. Jadi kalau misalnya user ini nggak mengizinkan, ya maka kita nggak bisa dapetin misalnya tadi nih kita pengen dapetin permission data lokasi seperti itu. Ketika user nggak mengizinkan gitu ya kita nggak akan bisa mengambil lokasinya seperti itu teman-teman. Nah, semakin kesini tuh semakin ketat. Contohnya di Android kemarin ya, terbaru itu Android Tiramisu itu berapa? Android 13 ya. Android 13 itu ada untuk notifikasi teman-teman. Ada untuk permission notifikasi. Jadi kalau kita mau ngirim notifikasi via Firebase FCM ya, cloud messaging itu sekarang ada perlu dari user itu mengizinkan adanya fitur notifikasi seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih ke depannya akan seperti apa untuk permission ini, akan semakin ketat ya seperti itu. Nah, kita akan coba nih buat untuk itu mungkin lebih ke intro aja ya teman-teman ya tentang permission ini ya. Nah, kita coba untuk buat fitur permission ini di Android seperti itu. Nah, nanti kita coba kan permission ada banyak nih seperti itu. Nah, kita coba untuk permission kamera dan location aja ya teman-teman ya. Kita akan location aja. Nah, sebelumnya kita kemarin udah sampai apa nih? Sudah sampai ke grid view ya kalau nggak salah yang terakhir ya, list view atau grid view. Nah, kita bikin lagi di sini. Kita buat Kotlin class file, kita namain permission activity. Oke, ya. Oke, ini udah. Kemudian di sini juga layoutnya activity permission. Activity permission. Oke. Kita bikin dulu tampilannya permission ini. Misal kita pakai button aja teman-teman. Button. Kemudian kita tuliskan teks namanya kamera. Oke, kita constraint-nya parent, constraint right-nya parent, kemudian constraint top-nya parent. Oke. Kemudian ini kita namain ID namanya button kamera. Kemudian button yang kedua kita copy aja ya teman-teman ya biar cepet ya. Copy, paste. Nah, cuma yang ini constraint top-nya itu dia di bawahnya button kamera. Jadi dia akan ada di bawahnya. Ini namanya location. Kemudian location. Bukan. Sorry, ini bottom off. To bottom off button kamera. Oke. Kasih jarak margin top
30 dp. Nah, oke. Kita copy lagi teman-teman. Kita tambahin namanya button camera location. Kita akan mendemokan gimana request permission ini. Ya, satu-satu jelas kalau kita mencet kamera akan requestnya hanya permission kamera. Location akan ada cuma location. Kemudian kalau yang button kamera dan location itu kita langsung request 2 permission teman-teman. Oke, kita coba button ini kita kasih di bawahnya button location. Oke, kita namainnya kamera and location. Ya, seperti ini. Kita topnya ini kasih 30 dp juga biar tampilannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa pause videonya kemudian ketikkan kode seperti ini untuk tampilannya seperti itu teman-teman, biar kita samakan untuk layoutnya. Nah, kemudian kita coba untuk yang main activity-nya kita pakai yang permission. Tapi permission di sini dia belum me-extend si app compact activity. Nah, kita extend dulu app compact activity biar dia bisa dipanggil dari manifest. Activity-nya adalah permission activity. Oke. Nah, permission activity ini kita coba on create, ya, kita panggil on implement on create yang bawah. Nah, oke, kemudian kita biasa private file binding lazy, kita panggil activity permission binding inflate layout inflater. Oke. By lazy, ya, tinggalan. Sip, kemudian di sini set content view binding dot root. Nah, ini kita coba running ya teman-teman ya. Kita coba running. Harusnya tampilan utamanya udah 3 tombol, 3 button ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika klik nanti akan request permission kamera, location, dan kamera and location. Nah, oke. Kita buat, jadi ini ketika diklik, ya, berarti kan artinya binding btn kamera set on click listener. Nah, ketika diklik dia akan merequest permission nih teman-teman ya. Kita mau menggunakan activity compact, kemudian di sini akan request kamera, request permission. Nah, di request permission ini ada 3 parameter teman-teman. Yang pertama adalah activity-nya, kemudian string permission-nya, kemudian ada request code. Oke, kita jelaskan satu-satu. Di sini kita pakai this karena dia merujuk ke activity ini ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dia perlu string permission, array string permission. Kita pakai array of. Nah, karena namanya dia untuk kamera, maka kita coba manifest, ambil yang Android, permission. Nah, ini kan banyak pilihannya teman-teman, kamera. Kemudian untuk request kodenya ini kita bisa ketikkan kode berapapun teman-teman, angka berapapun. Nah, angka ini akan sebagai parameter, key parameter untuk memproses ketika activity itu disetujui atau tidak, seperti itu. Katakanlah saya memasukkan angka 1 seperti itu. Nah, ini sudah oke teman-teman ya. Nah, ketika di sini oke, artinya ketika kita klik kamera, maka akan menjalankan fungsi ini ya teman-teman ya. Cuma di sini untuk di manifest itu kita perlu menambahkan uses permission-nya teman-teman, yaitu use permission kemudian kita panggil kamera. Nah, oke, kita coba running. Nah, tapi di sini ada ada merah nih. Nah, ketika untuk kamera ini kalau tidak salah sejak Android berapa nih ada sesuatu yang harus ditambahkan teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan dia perlu perlu tambahan ini teman-teman ya. Ini ada konfigurasi yang dibutuhkan, yaitu cukup menambahkan ini. Caranya tadi ini kita hilangkan, ketik aja nih lampunya. Jadi dia udah ada suggestion, kemudian add uses feature tag
seperti ini. Dia ini akan ada tampilannya, tambahannya seperti ini, usage feature, yaitu untuk akses kamera. Kita coba running ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, ketika kita di mana tadi? Permission activity. Ketika buttonnya diklik, nah maka dia akan mengambil untuk membuka kamera ya teman-teman ya, untuk mengambil gambar dan video. Nah, kita tinggal user nanti tinggal using app atau tidak diizinkan gitu. Nah, kita butuh suatu suatu fungsi atau metode di sini untuk memproses aksi user itu. Contohnya ini saya hilangin lagi. Tutorial ini ya. Tutorial Android YouTube. Oke. Nah, di sini akan ada, di sini jelas ada permisinya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat, teman-teman klik icon dari aplikasinya, kemudian app info. Nah, di sini nanti ada permissionnya. Permission apa aja yang dibutuhkan. Itu yang didaftarkan di sini teman-teman. Nah, jadi yang didaftarkan di sini apa aja nanti akan muncul. Kenapa nih internet nggak muncul? Nah, internet ini kalau teman-teman ikuti video saya, itu ada di ketika kita mencoba merender gambar ya dari URL ya, menggunakan library glide ya. Itu kita pakai internet, tapi memang internet tidak dimunculkan di sini, seperti itu. Jadi ada beberapa permission yang namanya agak berhubungan dengan privasi. Ya, berhubungan dengan privasi itu namanya runtime permission. Nah, kebetulan kamera ini salah satunya. Nah, di sini muncul teman-teman. Jadi di sini bisa allow atau deny. Nah, oke. Ini kebetulan udah di allow, kita don't allow lagi. Nah, maka ketika kita don't allow, ketika kita buka aplikasinya, kita klik kamera, dia akan request lagi teman-teman. Ya, dia akan request lagi. Nah, kita buat suatu fungsi untuk memproses aksi dari user itu. Nah, di sini menggunakan namanya on request permission result. Ya, ini adalah suatu bawaan dari si app compact activity ini teman-teman. Ya, jadi kita tinggal mengoverride sama seperti on create ini. Jadi on request permission result ini udah dibuat oleh orang seperti itu, oleh developer untuk memproses aksi dari user tadi, yaitu mengallow atau don't allow seperti itu. Mengallow atau tidak mengallow-nya seperti itu ya. Nah, di sini saatnya kita parameter di sini udah ada nih teman-teman, request code, kemudian permission, ada grant result-nya. Oke, dari sini kita tinggal tuliskan when. Ya, artinya request code-nya. Nah, request code-nya. Nah, tadi kan kita pakai request code 1 ya teman-teman ya. Di sini makanya jadi dia ketika request code-nya 1. Nah, kalau misalnya di sini 100 ya kita tulis di sini 100 seperti itu. Nah, kita coba untuk buat dulu gini, var request, kemudian tipenya adalah array, string, kemudian di sini adalah array of string. Oke. Array kosongan dulu ya, kita bikin satu variabel array kosongan. Kemudian for i in, kemudian permission yang ini ya, yang atas ya. Kemudian ukurannya permission size -1. Kita akan melakukan pengulangan di setiap permission yang ada di sini. Kemudian if grant result ini sudah metode yang sudah dibuat ya teman-teman ya. Yaitu bukan metode, dia variabel. Nah, grant result-nya kita ambil i sama dengan package manager, kemudian permission denied. Nah, kita bikin file list mutable. Mutable list string request to mutable list. Oke, kemudian di sini list add permission index ke i, request sama dengan list to type array. Oke, kemudian di sini if request size
itu lebih dari 0, ya, berarti ketika permission-nya itu lebih dari 0, kita coba munculkan TOAS ya teman-teman ya. Make text, kemudian application text, kemudian ada permission yang belum di allow gitu ya. Coba TOAS sort aja, show. Else, kita coba di sini TOAS make text application context permission sudah di allow semua. TOAS link sort show. Nah, kita coba ya. Nah, sekarang sudah ada responnya teman-teman. Ketika kita atau ketika user itu mengallow atau don't allow si permission. Contoh nih. Oke. Ya kan, ketika di allow akan muncul ke sini. Nah, karena ini udah di allow, maka ini nah kan langsung muncul ke sini ya teman-teman ya. Karena udah di allow semua seperti itu. Kita coba lagi. Hapus bukan hapus. Kita permissionnya kita nonaktifkan manual dari sini ya. Nah, untuk nonaktifkan permission itu memang dilakukan secara manual teman-teman ya, melalui app info ini. Kemudian lagi kita bikin yang location. Binding btn location set on click listener. Nah, kita pakai activity compat request permission. Nah, pakai this. Kemudian untuk di location ini kita butuh dua permission ya teman-teman. Yang pertama ada namanya manifest, tapi ini manifestnya ambil yang Android ya teman-teman ya. Ini yang Android. Kemudian permission namanya ada course location, access course location, kemudian koma manifest manifest yang Android dot permission location, find location. Jadi nah, kemudian koma kodenya 1. Oke ya, 1 ini bisa diubah ya teman-teman ya tadi ya. Jadi bedanya find location sama course location adalah untuk find location itu lebih presisi teman-teman ya. Kalau course location itu mungkin dia menggunakan untuk mendapatkan lokasi dari sinyal WiFi ataupun dari apa namanya itu menara BTS ya, itu seperti itu. Nah, kita daftarkan juga untuk di manifestnya. Nah, use permission tadi pakai course location, kemudian use permission, kemudian dia pakai find location. Nah, find location ini memanfaatkan GPS ya teman-teman ya, sinyal GPS. Oke, kita coba ke permission. Harusnya ini sudah ketika button locationnya ini sudah diklik, dia akan request location permission. Oke, kita coba ya location, ya kan? Dia 2 teman-teman. Jadi yang pertama adalah course location itu yang ini, kemudian kalau yang find location yang lebih tepat seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita nggak di allow, maka ada permission yang belum di allow seperti itu. Ketika klik lagi, dia akan request lagi. Ketika diklik, oke, udah di allow semua, diklik, nah sudah di allow semua. Kamera juga udah. Kamera belum nih. Tadi karena kita balikin lagi ya, udah di allow. Oke, sip. Nah kita terakhir nih untuk yang binding btn kamera location. Tapi sebenarnya sama karena di atas ini kita juga udah bisa untuk mengallow request permission-nya lebih dari 1 permission. Nah, kita copy aja di sini teman-teman. Copy, paste. Kita tambahkan di sini kamera ya. Manifest yang Android .permission.camera. Nah, nanti kita coba lagi nih. Kita coba balik reset dulu untuk permission-nya. Don't allow semua. Bedanya apa sama yang di awal tadi? Kalau di awal ini tadi request-nya satu-satu nih. 1 ketika ngeklik. Oke, kita coba running ya. Nah, ketika ngeklik kamera, dia akan request kamera aja. Kamera permission. Kemudian kalau ngeklik location, dia akan request si location-nya aja. Nah, kalau yang ini, tombol yang ini, dengan
menambahkan array manifest di sini, dia satu klik ini dia akan request 2 permission sekaligus, teman-teman. Kita coba lihat ya. Yang pertama, jelas dia akan merequest si kamera. Oke, ketika udah di allow, klik. Yang kedua, dia akan request lokasi seperti itu. Jadi multi ya, langsung multi permission request seperti itu, teman-teman. Jadi bedanya kalau yang tadi ini satu per satu. Kalau yang ini kita langsung bisa permission. Kalau misalnya teman-teman di sini banyak banget lebih banyak lagi permissionnya, misal kayak kontak, kemudian storage, nah itu tinggal ditambahkan aja ya, permissionnya sampai berapa seperti itu. Oke, untuk video tentang permission kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Kita nanti akan lanjut di video tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen belajar yang lebih enak nih seperti itu, bisa kunjungi di dewacoding.com ya teman-teman ya. Di sini nanti untuk video-video yang saya di YouTube playlist ini saya taruh di sini. Jadi biar lebih lebih enak ngelihatnya, lebih enak untuk untuk searchingnya. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh tentang Kotlin atau butuh tentang programming yang lain, bisa langsung cari aja di sini teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.